Yang keliru kalau Anda tentukan setiap malam Jumat baca Yasin. Penentuan sebuah ibadah di waktu tertentu itu butuh dalil, butuh penuntun, gitu kan, penuntun. Kalau Al-Kahfi jelas ada perintahnya, jelas ada perintahnya. Kalau ini tidak ada perintahnya, tidak ada hadis yang khusus menjelaskan baca Yasin di malam Jumat. Nah, kalau kita kebetulan mau baca, pengen baca surah Yasin, umum saja gitu, bukan karena ditentukan malam Jumatnya, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maufirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Orang-orang Wahabi ini kan salaman setelah sholat bid'ah. Salamannya baik, tapi dirangkai setelah sholat. Ini butuh dalil bid'ah. Sadaqallahul azim. Ketika selesai membaca Al-Quran bid'ah. Apalagi zikir bersama bid'ah. Doa bersama dipimpin bid'ah. Kalau Aswaja yang melakukan. Kalau Ustadz Firanda ya nggak bid'ah. Kunut subuh bid'ah. Alasannya kenapa? Karena tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca Yasin malam Jumat bid'ah. Kenapa? Ya baca Qurannya baik, tapi dikhususkan di hari Jumat, di malam Jumat ini yang bermasalah, butuh dalil katanya. Kalau akidah, kalau kaedahnya seperti ini, maka semua ulama pun tak lepas dari namanya bid'ah dolalah. Oke, baca Yasinnya baik, ketika dikhususkan di malam Jumat menjadi berubah jadi bid'ah. Oke, siap. Kalau begini, apa yang dilakukan oleh imam besar ulama hadis yang kitab hadisnya dapat ranking 1 tersoheh sedunia, Soheh Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah ternyata mengerjakan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengkhususkan. Mau tahu? Oke, ini. Setiap kali baca sendiri ya, jangan malas jadi orang, cari kitab-kitabnya. Setiap kali Imam Bukhari rahimahullah mau menulis hadis, maka beliau apa yang dikerjakan beliau? Mandi. Otomatis setelah mandi beliau itu wudhu. Setelah wudhu sholat 2 rakaat, baru meletakkan hadis di kitab sahihnya. Ya, ma wada'tu fi kitabis sahih hadisan. Aku tidak meletakkan satu hadis pun di kitab sahih ini kecuali irtasaltu, mandi dulu aku, kemudian sholat 2 rakaat. Nah, ini silahkan cari contoh dari Rasulullah. Pernahkah Rasul mencontohkan ketika ada yang mau menulis hadis, suruh baca dulu, suruh mandi dulu, setelah itu sholat 2 rakaat, baru tulis hadisnya? Pernahkah dicontohkan? Atau pernahkah ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalian yang mau nulis hadis dariku, silakan mandi dulu. Setelah itu sholat 2 rakaat, baru tulis. Yang ada malah Rasulullah itu melarang menulis hadis. Jadi membukukan hadis ini adalah bid'ah sebenarnya. Kenapa? Karena Rasul sendiri melarang. Kan ada ini baca hadisnya. Rasul melarang, jangan tulis apa yang saya sampaikan. Apa yang kalian dengar dariku jangan ditulis. Kenapa? Takut serupa dengan Al-Quran. Oke, ini yang dikerjakan oleh Imam Bukhari adalah bid'ah. Karena menghususkan Imam Bukhari. Mau sholat dulu, mandi dulu. Setelah itu sholat. Setiap mau menulis hadis, meletakkan hadis di kitab sahihnya itu, beliau mengerjakan seperti ini. Sholatnya bagus, tapi ketika dikhususkan setiap mau nulis hadis, ini yang cari dalil dulu, kan begitu seharusnya. Oke, ya, salamannya bagus, tapi ketika dikerjakan setelah sehabis sholat, cari dalil dulu, kan begitu orang-orang Wahabi. Silahkan cari ini. Nah, berarti Imam Bukhari juga melakukan bid'ah. Kalau bid'ahnya setiap bid'ah itu dolalah, bro, maka jangan pakai hadisnya Imam Bukhari. Masa mau pakai hadis yang diriwayatkan oleh orang yang sesat? Karena setiap bid'ah itu sesat. Setiap kesesatan di neraka, Imam Bukhari mengerjakan. Oke. Yang kedua,
Ternyata ulama ente juga mengkhususkan. Ibnu Taimiyah sebagaimana dinukil oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah, murid beliau sendiri dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ini Ibnu Taimiyah sebagaimana didengar oleh Ibnul Qayyim Jauziyah, beliau itu menjelaskan barang siapa yang membaca la ilaha ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ila akhirih 40 kali 41 itu 40 kali setiap subuh, adzan subuh menunggu iqamat, di antara adzan dan iqamat dibaca setiap hari 40 hari seperti 40 kali itu, maka hatinya tidak akan pernah dimatikan oleh Allah di saat semua hati ini mati. Ada faedahnya sudah begitu. Silakan cari dalilnya ini. Pernahkah Rasulullah memberikan ajaran seperti ini yang diamalkan oleh Ibnu Taimiyah, yang dikutip, yang ditulis, diabadikan oleh muridnya yang bernama Ibnu Qayyim? Jangan ragu ente mengatakan Ibnu Taimiyah sebagai ahli bid'ah. Kenapa? Satu, dia merekomendasikan tahlilan. Yang kedua, dia bikin amalan tersendiri yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan sebut Ibnu Taimiyah sebagai ahli bid'ah. Oke, Mas Bro?